kalau seandainya nanti hasilnya rendah, ngapunten, jangan. seandainya ini berandai-andai aja. Kira-kira dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya punya kiat-kiat apa enggak kira-kira Ya, seperti itu? yang ini saat ini kita masih berupaya untuk Ya, optimal. Meskipun betul. memang kalau ngelihat dari cerita SMA kemarin ya, Nah, kalau ngelihat itu masalahnya kan, itu, sehingga saya ini pertanyakan. something happen with this gitu kan. Setelah sekian lama anak-anak enggak Iya. pernah yang namanya kompetensi atau ujian secara bersama-sama. Betul, Tampak betul. sakral, tampak sakral. Iya, Jadi itu betul, kan yang betul. membuat orang tua juga rodok ngeri. Pandangan-pandangan itu kan jadi membuat anak-anak aduh iki opo yang mungkin begitu. Tapi kita mencoba kembali dengan pengalaman yang sudah ada itu. Kita betul-betul coba dari gurunya. Kita ajak ngomong, apa sih metode yang paling bagus yang bisa membuat anak ini dalam waktu yang setelah pengumuman kementerian kemarin dari TKA itu anak-anak fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan edukasi, apa kabar? Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Abdul Razak Tahir hadir untuk Anda di podcast edukatif persembahan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang membahas tentang isu-isu penting tentang dunia pendidikan. Ya, insan edukasi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perhatian banyak orang tua, siswa, dan termasuk guru dan tenaga pendidikan, yaitu tes kemampuan akademik atau TKA, jenjang SMP. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya TKA ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur capaian akademik siswa, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Tentu banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Apa tujuan TKA? Bagaimana mekanismenya? Apakah TKA menjadi penentu kelulusan? Dan bagaimana kesiapan sekolah-sekolah di SMP? Untuk membahas secara langsung dan mendapatkan informasi yang akurat, sudah hadir pada kesempatan kali ini beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ibu Febrina Kusumawati SSI MM. Segera kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, tetap sehat, segar, bugar, dan tetap semangat Ibu ya. Harus sehat. Sebelum saya memberikan ucapan selamat, Ibu saat ini sebagai orang nomor 1 di Dinas Pendidikan Kota Surabaya seperti itu. Bu, satu hal pertanyaan saya menggelitik ini Bu. Dulu Ibu di Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ya. Betul. Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah. Betul. Sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bu, apa yang Ibu rasakan perbedaan di antara 3 tempat itu? Luar biasa. Artinya kalau saya sendiri sebagai Kepala Dinas Pendidikan itu yang saya rasakan sejak 2 Januari itu adalah yang kita handle banyak, Iya. yang kita urusi luas, dan lipatan elemen itu banyak. Tidak hanya sekedar jumlah sekolah sekian, tidak. Di situ ada guru sekian banyak, di situ ada murid sekian banyak, ada infrastruktur yang harus ditata sekian banyak, ada orang tua sekian banyak, dan ada mitra sekian banyak, dan ada masalah sekian banyak. Berarti kan lipatannya lebih Ya. banyak daripada yang mungkin saat saya sebelum di Dinas Pendidikan. Semakin gitu. terkenal gitu ya. Nah Ibu, kali ini kita akan membahas terkait dengan TKA sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan tes kemampuan akademik untuk jenjang SMP ini Ibu? Iya, jadi begini, tes kemampuan akademik itu memang baru tahun ini dilakukan untuk SD dan SMP. Iya. Kalau kita dengar kan SMA juga sudah kemarin. Nah, itu diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur pencapaian akademik siswa tentunya. Jadi kalau lampau dulu kan ada UN dan segala macam seperti itu sekarang ada TKA, tapi itu tidak seperti UN. TKA ini lebih kepada mengukur pencapaian saja, terutama untuk mata pelajaran yang tidak juga semua, hanya matematik sama bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, sekarang ini, apakah TKA ini bersifat wajib bagi seluruh murid SMP begitu? Enggak, jadi kalau mandatorinya itu tidak bersifat wajib, begitu di dalam ketentuannya. Tidak bersifat wajib. Jadi itu kan diperuntukkan untuk anak-anak siswa SD kelas 6 dan untuk SMP yang kelas 9 begitu. Oh begitu.
Ya. Kira-kira untuk materi pelajaran apa saja yang ada di situ, Ibu? Hanya 2. Apa saja, Ibu? Jadi matematika sama bahasa Indonesia. Itu Matematika adalah sama bahasa Indonesia. hanya 2 saja yang diujikan, di TKA-kan di besok itu, yang hanya matematika sama bahasa Indonesia. Apa memang ada maksud dan tujuan tertentu kenapa hanya matematika dan bahasa Indonesia saja? Kalau kami melihat kemarin itu lebih kepada bagaimana kembali mengumpulkan dan mengukur pencapaian kita dengan sisi analitik. Ada analitik dan numerik kalau saya ngelihat. Dari bahasa Indonesia kita mungkin bisa melihatnya dari sisi analisisnya, pembacaannya, tapi matematiknya lebih kepada numerik. Tapi di dalam matematik itu, yang di dalam soal itu juga tidak pure seperti mayoritas. Kalau dulu mengerjakan soal itu kan angka ketemu angka ya. Gitu. Iya, misalkan 10 bagi Contoh. 2 berapa sih? 5 kan, jadi langsung ada 10 dibagi 2 ketemu angka 5 kan begitu. Tapi sekarang tidak begitu. Berbeda. Sekarang berbeda, bagaimana siswa itu bisa membayangkan bahwa angka itu bisa bermakna di kehidupan. Jadi ada seorang nenek mempunyai 10 buah jeruk. Nah, Ya. beliau mempunyai 2 orang cucu. Nah, jika itu akan dibagi rata, 1 cucu dapat berapa? Nah, seperti itu kan begitu sebenarnya ya. sama mekanismenya seperti tadi itu. Jadi literasi dan numerasi ya, Bu ya, Yes, seperti itu yang Oke. dikuatkan. Nah, untuk sendiri pemerintah Kota Surabaya sendiri, bagaimana sistem pelaksanaannya? Kemudian apakah berbasis komputer atau manual, Ibu? Ya, jadi kita sudah computerize, itu nanti supply materinya juga dari kementerian semuanya. Insya Allah kita sudah lakukan supervisi, kita ngecek semuanya, persiapan kita di semua sekolah. Computerize-nya memang tidak langsung 1 hari 1. Jadi gini, misalkan kalau siswanya itu 10 atau 1000 itu harus ada 1000 dalam 1 hari selesai, tidak. Jadi kita memang sesuaikan yang ada, maka pelaksanaannya ini tidak 1 hari selesai, misal kayak zaman dulu ya. Kalau dulu hari ini adalah ulangan atau ujian matematika, maka semua serentakkan hari ini. Kalau itu berbasis kertaskan dulu. Tapi kalau ini enggak. Jadi kalau satu kelas itu ada berapa PC di dalam satu kelas itu, nanti setelah ini ada gelombang berikutnya, ini keluar gelombang berikutnya, dan dipastikan juga soalnya nggak sama. Jadi di begitu ya? gelombang iya. Oh, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau yang pertama nanti aku tanya yang di sesi pertama lah, nanti enggak begitu. Enggak begitu ya? Enggak. Sehingga ini betul-betul adil ya? Iya, betul. Seperti kalau kita lihat dulu waktu saya sekolah, Bu, nama yang inisialnya A itu paling nggak enak. Oh iya, duluan soalnya. Duluan. Nggak Seperti bisa. saya ini. Iya. Seperti saya ini, nama inisial saya pertama itu Abdul, sehingga nanti nomor absen 1 terus dan duduknya di depan Bu Guru seperti itu. Tapi sebenarnya itu membuat saya lebih percaya diri akhirnya seperti itu. Kita jalan dulu Iya. tanpa kita di kubu yang lain. Iya. Baik, Ibu, ada hal lagi yang saya sampaikan. Tahapan pelaksanaan TK ini bagaimana, Bu, untuk tahun ini, Bu? Jadi yang sekarang itu kan ada bahasa pendaftaran gitu ya, kalau dari ketentuan itu ada pendaftaran yang sudah kita lakukan sebetulnya sepanjang 19 Januari sampai 28 Februari kemarin, dan itu juga sudah kita declare semua sekolah ke semua para kepala sekolah untuk ngetekin semua siswa yang memang ada itu kan boleh daftar, boleh tidak, bahasanya kan tidak wajib bahasanya gitu. Tapi kita selalu himbau bahwa TKA ini kan sebenarnya karena menguji kemampuan anak-anak kita. Apa sih yang berkurang kalau anak-anak kita diuji kan gitu kan. Artinya lebih bisa ada kesiapan juga, ada bagaimana day by day itu ada update, anak-anak itu bisa belajar, bagaimana guru-guru kita juga menyiapkan itu, nanti bisa ada hasil akhir lah. Itu masa pendaftaran, dan 23 Februari sampai 1 Maret kemarin juga ada prosesi simulasi. Bagaimana sih nanti proses pelaksanaannya itu juga sudah kita proses, dan insya Allah nanti di 9 sampai 17 Maret kita akan ada gladi. Semua tahapan itu sudah diatur oleh kementerian. Jadi nanti akan juga ada gladi prosesnya, dan pelaksanaan hari hanya adalah 6 sampai 16 April. Iya, berarti betul-betul dari pemerintah Besar. Kota Surabaya sudah Siap juga ya untuk bisa menyongsong seperti ini ya. Infrastruktur sudah kita siapkan, terus jaringan kita juga sudah komunikasi, berhitung per masing-masing satu PC itu naiknya itu ada berapa, daya berapa, itu internet dibutuhkan, listriknya berapa, insya Allah sudah kami koordinasikan semua dengan para pihak. Iya. Bu, yang mungkin sama wakil dari orang tua wali murid ini ya, mungkin banyak. Apakah standar nilai tertentu yang harus dicapai siswa ini? Kalau ngobrolin cita-cita ya, tentunya kan setinggi-tinggi itu adalah hal yang memang kita akan coba raih kan begitu. Tapi kan kita juga nggak bisa ngomong
jangan tidak berupaya loh ya, kan nggak bisa begitu. Oh segini aja udah cukup, nggak begitu. Artinya segala upaya bagaimana yang namanya pengukuran ini betul-betul harus dinikmati, dan anak-anak didik kita biar bisa tahu prosesnya begitu. Gitu. Jadi cita-citanya tetap bagaimana, tetap yang ada the best di sini ada lahir semua begitu. Alhamdulillah, luar biasa, berarti sudah target itu ada. Iya. Nah, bagaimana pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah Bu untuk saat ini, kira-kira nanti seperti apa? Jadi selama ini setelah kita menerima mandat dari ketentuan kementerian itu, kita lakukan beberapa kali tryout, kan teman-teman diberikan informasi kisi-kisinya oleh kementerian bahwa kisi-kisinya itu adalah seperti ini. Akhirnya ada beberapa teman yang dari kepala sekolah, kelompok kepala sekolah mata pelajaran itu kan mencoba untuk membuat tryout untuk anak-anak itu yang mirip dengan indikator yang ada dituliskan itu. Nah, disitulah kita melakukan pengukuran beberapa kali. Saat sekali tryout itu kita bedah di mana sih anak ini lepas. Di nomor berapa sih anak ini lost. Nah, bagaimana kita bisa memberikan penebalan untuk tryout berikutnya ini tidak lagi terjadi, lepas lagi seperti itu. Itu yang kami lakukan. Jadi tidak hanya sekedar berapa sih nilainya nanti naik lagi, sudah naik lagi, enggak, tapi per bobot atau per number soal dengan karakter tertentu itu kita betul-betul in-depth. Oh iya, berarti betul-betul sudah dianalisa betul ya, seperti ini. Nah, betul. Apakah TKA ini menjadi penentu kelulusan bagi siswa SMP, Ibu? Kalau dari mandat yang kami baca dari ketentuan tidak menjadi penentu mutlak untuk kelulusan. Namun itu bisa menjadi poin tertentu pada saat anak-anak ini nanti masuk di jenjang berikutnya. Begitu. Kalau tidak salah di ketentuan. Apakah hasil TK ini mempengaruhi proses masuk ke jenjang SMA enggak kira-kira? Iya, jadi kalau kita punya SD SMP ya, kalau SD ke SMP nanti SMP ke SMA kan begitu ya. Itu kalau lihat dari ketentuannya memang ada poin yang akan diperhitungkan untuk jenjang seperti naik level tadi. Jadi kalau dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Iya. Itu. Dan sekarang gini, kadang-kadang kalau saat ini kan masih belum wajib ya Bu ya. Iya. Ikut boleh, tidak boleh. Betul. Tapi ini harus ada semacam ini pemberitahuan atau kita sampaikan kepada anak-anak bahwasanya manfaat apa sih bagi siswa ikut TKA itu kira-kira manfaatnya? Ya. Sudah, jadi kami sudah beberapa kali memang melalui beberapa forum begitu ya, kepala sekolah kita ajak kumpul, terus habis itu kita ngomong dengan guru mata pelajaran, kita juga ngobrolin dengan beberapa siswa saat kita ada community ketemu sama siswa, kita sampaikan bahwa TKA itu jangan dianggap sebagai momok yang harus ngeri menghadapinya, tidak. Ini kan lebih kepada ayo bahasanya kan juga masih luas ya, tidak wajib. Kalaupun memang itu menjadi pengalaman terbaik untuk anak-anak kita, kalau hasilnya optimal kan ya alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau kita tidak menggawangi dan betul-betul memastikan info-info ini masuk ke anak-anak ya, akhirnya kan jadi wis karepe meluk gak meluk anak begitu. Itu yang kami tidak mau. Oke, ini yang pertama kali Bu tahun ini ya? Iya, tahun ini. Kalau seandainya nanti hasilnya rendah, ngapunten. Seandainya, ini berandai-andai aja. Kira-kira dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya punya kiat-kiat apa enggak kira-kira seperti itu? Yang ini saat ini kita masih berupaya untuk optimal. Meskipun memang kalau ngelihat dari cerita SMA kemarin ya, kalau ngelihat itu masalahnya kan, itu, sehingga saya ini pertanyakan. Something happen with this gitu kan. Setelah sekian lama anak-anak enggak pernah yang namanya kompetensi atau ujian secara bersama-sama. Tampak sakral. Jadi itu kan yang membuat orang tua juga rotok ngeri. Pandangan-pandangan itu kan jadi membuat anak-anak aduh iki opo yang mungkin begitu. Tapi kita mencoba kembali dengan pengalaman yang sudah ada itu. Kita betul-betul coba dari gurunya. Kita ajak ngomong, apa sih metode yang paling bagus yang bisa membuat anak ini dalam waktu yang setelah pengumuman kementerian kemarin harus TKA, itu anak-anak fun. Iya. Itu yang kita coba ciptakan dulu, anak-anak fun di situ. Nah, tapi di dalam situasi fun itu pun itu guru juga nggak bisa segampang. Istilahnya guru itu kalau ngajarnya seperti yang sebelum-sebelumnya juga kan juga nggak bisa juga. Iya. Kita minta para teman-teman guru khusus yang di 2 bidang studi itu, ayo metode ajarnya bikin yang lebih harus kreatif, inovatif. Jadi tidak hanya sekedar yang sudah seperti itu, tapi karena pasca Covid berlalu sudah sekian lama kan nggak pernah yang namanya seperti ini, harus kita mulai lagi mengingat. Kita coba bikin simulasi, kita coba bikin obrolan dengan anak-anak semuanya, dan saat sampling saya menanyai anak-anak itu, are you ready? Yes, I'm ready gitu. Ya. Itu anak-anak. Berarti untuk kali ini untuk bapak-bapak dan ibu guru semuanya
ketika panjenengan mengajar itu harus ada semacam kreatif gitu ya. Betul. Jenengan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Iya, betul. Utamanya guru mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, Bu ya. Betul. Dua mata pelajaran itu rasanya kalau diujikan atau di TK-kan sekarang itu rasanya itu adalah basic dari ilmunya. Betul ya. Nah. Oke, ini Bu. Bagaimana kesiapan kali ini? Ini kan SMP negeri maupun swasta. Iya. Mungkin Ibu sudah mendapatkan masukan dari Kepala Sekolah bagaimana menghadapi TKA seperti ini. Iya, kemarin tuh sempat ngobrol juga dengan teman-teman guru begitu. Ada yang merasa memang seolah-olah mau ngadepin seperti dulu zaman saya itu namanya UNAS. Wow, keren sekali tuh. Seolah-olah gitu ya. Aduh, ini gimana ini awalnya begitu. Pada saat kita ngobrol awalnya pada saat 1-2 Januari saya di Dinas Pendidikan, 1 minggu pertama saya coba ngelayap begitu, datang ke sekolah-sekolah untuk bertanya banyak hal di situ. Salah satunya yang saya dapat inputan adalah memang TKA itu seperti apa. Makanya mungkin kita buat situasinya fun dulu untuk anak-anak. Jadi anak-anak tidak merasa itu adalah sesuatu momok yang memang harus begitu terus disuruh belajar saben hari gitu ya. Ya rasanya penciptaan suasana itu membuat anak-anak jadi betul-betul bisa tatak begitu untuk nanti harus bahwa TKA itu enggak momok, TKA is fun gitu kan. Iya. Dulu waktu zaman kita, ketika ada UNAS itu kan kita betul-betul siap segalanya. Bahkan ada sholat istighosa, kayak gitu ya. Ada muatan-muatan seperti itu. Nah, sekarang ini Ibu, apakah dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sudah memberikan pelatihan, pendampingan pada guru, misalnya untuk menjelang menghadapi TK ini? Iya, jadi teman-teman MGMP kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa hal bahwa ayo anak-anak yang memang kalau ngomong waktunya memfondasi anak-anak itu kan tidak bisa cepat ya. Apalagi ini adalah metodenya tidak lagi ngomongin numerik semuanya, tapi sudah ada mix bahwa numerik di dalam sebuah kehidupan gitu kan. Ada literasi dan numerik yang di-blend jadi satu. Itu sekarang teman-teman menjelang April itu banyak ngedrill memang. Jadi membaca hasil, analisis, drill lagi, membaca hasil, analisis, drill lagi seperti itu. Jadi untuk beberapa langkah percepatan yang dilakukan oleh teman-teman guru mapal itu kepada anak-anak. Kemudian gini Bu, bagaimana dukungan siswa yang mungkin mengalami tekanan atau kecemasan menghadapi TKA ini? Mungkin apakah itu sudah dilakukan oleh guru-gurunya? Karena ini satu hal yang nanti momok yang menakutkan katanya seperti itu. Betul. Jadi apa itu yang bisa dukungannya seperti apa? Iya, kita melalui kepala sekolah dan guru BK. Pesan ini kita juga sudah sampaikan. Bahwa kalaupun ada kondisi-kondisi anak yang ternyata memang tidak dapat mengikuti karena banyak hal gitu ya, itu ya saya minta untuk teman-teman kepala sekolah sama guru BK untuk bisa memberikan pendampingan in-depth seperti apa, kenapa, dan kalaupun betul-betul tidak bisa karena keadaan, ya ini bukan menjadi kau gak lulus loh, ya nggak begitu juga gitu loh. Artinya hal ini yang kita coba lakukan sedapat mungkin secara psikis biar anak-anak itu juga sudah siap, tidak berat, tidak menjadi momok dan tidak takut. Iya, seperti itu. Iya. Banyak sih yang kita bicarakan seperti ini. Nah, untuk kali ini Bu, mungkin Ibu bisa pesan kepada murid-murid atau siswa ya, SMP ya, yang saat ini akan menghadapi TKA. Pesan-pesan Ibu apa kira-kira untuk bisa menguatkan mereka? Yang banyak gak apa-apa Bu. Banyak nanti close. Gak apa-apa, gak masalah. Gini, adik-adik semuanya yang ada di Surabaya dan di Jawa Timur bahwa TKA ini bukan sesuatu yang seram begitu ya. TKA ini adalah pengukuran pencapaian adik-adik semuanya bagaimana sih dengan menggunakan indikator internasional. Jadi kita melihat bahwa indikatornya tidak lagi ngomongin indikator yang sifatnya nasional atau lokal di sini, tapi indikator internasional yang dipakai untuk mengukur kemampuan kita, siswa kita, negara kita. Jadi adik-adik tidak usah takut. Sekarang Bapak Ibu guru kalian juga sudah insya Allah sudah membekali kalian semua dengan banyak cerita. Kalaupun masih ada 1-2 pertanyaan, 1-2 hal yang perlu didiskusikan lagi, monggo adik-adik bisa merapat ke gurunya atau ke guru BK atau kepala sekolah. Kita akan cari solusi bagaimana yang terbaik, bagaimana TKA bisa kalian lewati semua dengan luar biasa. Keren sekali. Nah sekarang Ibu, pasti namanya orang tua itu cemas sekali ketika seperti itu. Mungkin banyak di antara keluhan-keluhan dari kepala sekolah atau guru-guru, bahkan ini kenapa sih TKA itu kenapa nggak diwajibkan saja seperti itu? Ya seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya ada yang ditanyain memang begitu. Ini
apa toh Mbak gitu, ini apa toh Bu gitu. Kalau dulu zaman kita semuanya yang namanya UN UNAS itu kan sudah zaman dulu kala kan memang setiap tahun selalu ada untuk mengukur kita bagaimana selama sekian sekolah kan cuma 3 hari kan gitu dulu. Tapi yang sekarang saya juga mendapati beberapa orang tua yang bertanya langsung kepada saya, Mbak aku kok wedi yo, awalnya begitu untuk menyiapkan anaknya. Oh gitu ya. Ya berarti kan paradigma yang dipikirkan bahwa engko nih anakku gak esok gak lulus. Nah itu yang terjadi itu ya. Kami juga melalui beberapa ini kan kita juga komite ya, kita juga lagi-lagi kepala sekolah juga saya peseni untuk ngobrol semua ini juga dengan komite bahwa ojo dipikir ini yang jangan dipikir horornya dulu kayak gitu, janganlah, ayo kita lewati tahapan ini dulu. Wong silabusnya juga sudah dikasih, materinya juga sudah dikasih, wes fun aja lah. Kalau fun itu insya Allah lempeng semua. Jangan anak-anak itu dihadapkan dengan situasi yang memang aku kudu itu kan juga agak membuat anak-anak kita jadi tidak betul-betul nyaman secara psikis. Jadi itu yang selalu saya pesankan juga, meskipun ya itu memang tetap ada orang tua yang grogi gitu, malah yang mau ujian anaknya yang grogi orang tua. Orang tuanya yang was-wasan. Iya, was-was. Oke, anakku gak lulus dan segala macam seperti itu. Bu, banyak ya kalau saya lihat ini jumlah SMP negeri yang di Surabaya sampai 60-an. 60 berapa, Bu? Iya, jadi SMP negeri di Surabaya itu ada 63. 63. Ya. Wow, akan tambah lagi kira-kira? Insya Allah. Kita masih ada dalam tahap ini, ada beberapa tahap pembangunan di beberapa lokasi, tapi ya juga kami menghitung semua resort yang ada begitu, Pak. Terus termasuk swasta-swastanya cukup banyak ya? Kalau ada beberapa pengajuan dari sekolah swasta memang di kami, izinnya kan ada di kami Pak yang berisi SMP. Ya? Oke. Nah sekarang gini, apa harapan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan TKA ke depan harapannya? Iya, saya membayangkan kalau TKA itu betul-betul bisa mengukur kita, bahwa analitik kita, cara pikir kita, hasil kita atau mutu pendidikan kita itu betul-betul bisa setiap tahun akan dilakukan, maka kita benar-benar bisa menyiapkan apa sih di dalam pembelajaran itu. Tidak hanya sekedar ngomongin saat TKA saja, tapi memfondasi itu biar benar-benar implementasi kehidupan itu tampak di anak-anak kita. Jadi saat anak-anak kita nanti sudah kita edukasi dari dasar, dari SD, bahwa kehidupan itu ini loh, bukan berarti kita ngomongin ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Pada saat anak-anak itu masuk jenjang berikutnya, mau SD ke SMP, anak-anak itu sudah kuat itu untuk menganalisis memikirkan, mengasah logikanya, problem lapangan itu biar bisa cepat begitu. Insya Allah TKA itu membawa rasa ke sana. Gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau orang tua wanita mengatakan bahwasanya ini sebuah masalah. Jangan. Iya. Iya. Apapun masalah kecil, jangan remehkan masalah sungguhnya. Kalau besar kecilkan dan jangan lari dari masalah, tapi harus dihadapi. Nah Ibu, sebagai terakhir, bagaimana komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pasca TKA? Iya. Jadi kita itu berkomitmen begini. Kita harus membekali semua proses anak-anak kita. Ya jangan ngomong anak aja sebenarnya, guru kita juga. Bagaimana Bapak Ibu guru mapel, kalau hari ini mapelnya itu masih di matematik sama bahasa Indonesia sebagai mbahnya, kalau saya bilang itu kan ya. Mbahnya ongko di matematik, mbahnya literasi ada di bahasa Indonesia mungkin begitu. Jadi dari dua hal itu kita fondasi betul-betul sepanjang kita mengedukasi anak-anak itu nanti di dalam tahapan yang endingnya diukur di dalam TKA itu anak-anak bisa melewati, dan di tahap berikutnya anak-anak itu bisa lebih survive, bisa di tahap berikutnya. Saya kira mungkin itu yang kami harapkan. Ayo semuanya, para siswa, para orang tua, dari yang anak-anak didik kita akan ikut TKA di bulan April besok, kita semangat semuanya bersama-sama. Insya Allah semuanya akan kita siapkan secara infrastruktur. Tinggal kita membekali anak kita sama para orang tua, tidak usah takut. Ini adalah pengukuran pencapaian kita di dunia, di internasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu Kadis. Iya, baik. Senang sekali berbincang dengan Ibu. Ternyata waktu kita sudah tidak terasa ya. Bincang-bincang kita seperti ini. Baik, Insan Edukasi, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa TKA bukan sekedar tentang angka dan nilai. TKA adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas, kemudian terukur, dan terus berkembang melalui komitmen yang kuat Dinas Pendidikan. Kita melihat bahwa evaluasi bukan tekanan, melainkan pijakan untuk
melompat lebih tinggi bukan untuk membandingkan, tetapi untuk memperbaiki, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk mempersiapkan masa depan. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel Anda, UPT TIKP, dan saya Reza Abdur Razak Tahir mengucapkan terima kasih. Salam EduTech UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maju terus dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.